Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Warga binaan Lapas Padang deklarasi Zero Halinar. Meski memiliki banyak sungai yang layak untuk diarungi, wisata arung jeram di Sumatera Barat belum berkembang. Usai menerima laporan pencurian sepeda motor dan mempelajari rekaman kamera pengintai, tim Klewang Polresta Padang langsung mengenali pelakunya dan bergerak cepat menuju lokasi persembunyian pelaku di daerah Arai Pinang, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Seorang pelaku yang bernama Anto mencoba kabur ketika akan ditangkap polisi. Namun pelariannya tak berhasil karena polisi menembak kakinya. Informasi dari Anto, polisi mengejar temannya Robi di daerah Purus, pusat Kota Padang. Berbeda dengan Anto, Robi justru pasrah saat polisi mendatanginya. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, berupa 2 buah kunci T yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya, dan 2 unit sepeda motor hasil curian. Usai mendapatkan pengobatan di rumah sakit, kedua pelaku digelandang ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan. Dari petunjuk kita dapatkan rekaman CCTV yang mana di CCTV tersebut ada pelaku terekam. Di berawal kita mempelajari dari petunjuk itu rekaman CCTV di tempat kejadian. Kemudian dari rekaman CCTV tersebut kita dapat mengidentifikasi salah seorang pelaku dan kita melakukan penyelidikan lapangan serta berhasil mengamankan yang bersangkutan. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tim SAR Pasaman Barat mencari seorang nelayan bernama Nofrizal yang dinyatakan hilang di perairan Muara Bingwang, Mandiangin, Pasaman Barat, Senin malam. Nelayan tersebut hilang karena perahunya karam akibat dihantam badai. Sedangkan rekannya, Buyung, berhasil selamat sampai ke pantai setelah ditolong warga yang melihatnya terombang-ambing di muara sungai. Kapal tersebut diketahui dihantam gelombang ketika tiba di muara Sungai Bingwang, Mandiangin usai pulang dari melaut. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kapal Basarnas Pasaman. Di hari yang sama, sebuah perahu lainnya juga terbalik dan karam di lokasi yang sama. Untungnya, 3 orang penumpangnya berhasil selamat. Untuk kejadian pada hari Senin 8 Mei di mana pada pukul 3 sore tadi telah terjadi kapal karam di mana 3 orang POB personal on board-nya selamat untuk 3 orang. Kemudian pada pukul 5 sore juga terjadi kapal karam yaitu personal on board-nya itu ada 2 orang di mana 1 orang selamat dan 1 orang pada saat ini dalam pencarian. Pencarian dilakukan pada area 5 hingga 7 km dari lokasi awal yang diduga perahu tersebut pertama kali karam. Hingga Selasa sore, pencarian belum menemukan korban. Tim SAR akan melanjutkan pencarian pada pagi ini. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Puluhan warga binaan Lapas Kelas 2A Padang mengikuti deklarasi Zero Halinar atau alat komunikasi ilegal, pungutan liar, serta peredaran narkotika pada Selasa pagi. Deklarasi dihadiri langsung Kepala Lapas Kelas 2A Padang, Era Wiharto, beserta jajaran. Deklarasi dibacakan dan diikuti puluhan warga binaan dengan khidmat. Usai deklarasi, Kepala Lapas beserta jajaran menandatangani nota kesepahaman. Untuk di Lapas Padang sendiri, alhamdulillah untuk penyalahgunaan dalam hal penggunaan kita sudah coba mengatasi
Dan sampai dengan saat ini kita bisa katakan 100% berhasil narapidana di Lapas Padang tidak lagi menggunakan narkoba. Hanya di satu sisi masih ada alat komunikasi ilegal yang dimiliki oleh para warga bidang pemasyarakatan, dan itu masih terus kita lakukan dengan cara melakukan razia rutin setiap minggunya. Saat ini, lapas tertua di Sumatera Barat tersebut dihuni oleh hampir 1.000 narapidana. Selain napi kasus kriminal, napi kasus narkoba juga ditahan di Lapas Muara Padang. Meski telah dirazia hampir setiap minggu, petugas selalu menemukan alat komunikasi ilegal dengan jumlah yang bervariasi. Dalam nota kesepahaman tersebut, disepakati bahwa Lapas Kelas 2A Padang akan memberi sanksi pada warga binaan dan petugas yang melakukan pelanggaran. Alfi melaporkan dari Padang. Arung jeram mulai digandrungi masyarakat menjadi wisata minat khusus pada awal tahun 2000-an. Kala itu, banyak bermunculan operator wisata yang menjual paket-paket arung jeram. Salah satu dan paling populer adalah wisata arung jeram di Sungai Citarik. Hingga kini, sebagian besar warga yang berdomisili di aliran sungai itu bergantung pada aktivitas wisata, karena operator wisata menjadikan warga setempat sebagai pelaksananya. Di Sumatera Barat juga bermunculan beberapa operator wisata arung jeram. Berbagai sungai dijadikan sarana untuk aktivitas tersebut, seperti Batang Antokan di Kabupaten Agam, Batang Tarusan di pesisir selatan, Batang Sinamar di Kabupaten 50 Kota, hingga Batang Kuantan di Sijunjung. Namun tanpa sebab yang pasti, sebagian besar operator tersebut tak lagi beroperasi. Kondisi itu diperparah dengan pandemi COVID-19 yang menghantam dunia pariwisata. Dari data pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia, saat ini terdapat 48 operator arung jeram yang aktif di Indonesia. Satu di antaranya ada di Sumatera Barat yang beraktivitas di Batang Anai, Lubuk Alung, dan dikelola oleh pemuda setempat dalam kelompok sadar wisata. Menurut dedengkotnya, rata-rata dalam 1 bulan, mereka melayani sekitar 100 wisatawan yang datang dari berbagai daerah, terutama dari provinsi tetangga. Para wisatawan mengetahuinya dari informasi mulut ke mulut. Kondisi ini menjadi bukti jika sesumbar pemerhati wisata yang mempromosikan objek wisata di Sumatera Barat hanya omong kosong. Menurut saya, Sumbar cukup tertinggal untuk olahraga arung jeram ini dibandingkan daerah lain. Dan saya lihat Sumbar punya potensi sungai untuk olahraga arung jeram. Nah, harapan saya ke depannya kita akan menjadikan olahraga arung jeram ini sehingga akan menarik wisatawan untuk datang ke Sumbar. Dengan jumlah sungai yang melimpah, sudah sepatutnya pemerintah Sumatera Barat menjadikan arung jeram sebagai salah satu objek wisata andalan dengan cara mempromosikannya dalam setiap kesempatan. Aldian melaporkan dari Padang Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.